misal di beberapa negara kan ada nih yang legal untuk menggunakan ganja dan lain sebagainya. Antar lembaga dilakukan kerjasama perkuatan antara lain dengan SOP mengenai tindak penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Hai Sobat Spartans, kembali lagi bareng kita di Posting Podcast Legal Multi. Oke, kali ini jadi di episode ke-21 ya Kak? 21 ini jenisnya. Iya, kita bareng di episode 21 ini bareng aku, Janis, dan rekan aku Gardita. Oke, kali ini kita akan melakukan posting di tengah-tengah bulan puasa nih Kak. Benar. Sangat, tapi tetap semangat dong ya? Tetap semangat. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang tema yang spesial banget, yaitu Dilematika dan perspektif penggunaan narkotika dalam keperluan medis. Oke, dan langsung aja ini kali ini episode ini spesial banget ya, karena kita Spesial. langsung mendatangkan narasumber profesional di bidangnya. Oke, dan dua-duanya ini by the way kagama loh Kak. Kagama dulu. Iya, dua-duanya kagama, sama-sama dulu punya pakai almet goni juga nih kayak kita. Kan sekarang kita pakai Iya. Mungkin narasumbernya dulu udah pernah ngerasain mahasiswa. Iya, dulu pernah juga nih ngerasain pakai almet kayak gini. Agak ada juga ya jadi mahasiswa. Oke, Baik. langsung aja Langsung kali ya? kita Oke. sapa. Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang, Mas Mbak. Untuk kali ini kami kan berbincang nih mengenai apa sih narkotika dan sebelumnya bagaimana gitu. Tapi sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih dari Ibu dulu. Namanya siapa? Oke. Semuanya, nama saya Dayu Purnama Adianingsih, SHMH. Dan bapaknya? Eko Didi Setiawan SH. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi Jani sempat bilang dua-duanya kagama. Nah, kagamanya bagian mananya nih? Oh iya, oke. Kalau saya kebetulan saya di S2-nya diambil Magister Ilmu Hukum tahun 2017, lulusnya tahun 2019. Baru Iya, banget. betul. Dan bapaknya gimana? Kalau saya S1-nya di UGM. Di tahun berapa kalau boleh tahu? Di tahun lulusnya 2007. 2007. Ya. 2007. Ya, dua-duanya kagama lah ya. Keren banget sih, bikin ada semua. Oke. Sebenarnya nih, kedatangan kami itu pengen banget nih ngobrolin masalah narkotika. Kan cukup sering ya kita mendengar diskusi bahwa narkotika itu berguna sebenarnya gitu. Ada sisi positifnya, tapi Iya. pada awalnya itu orang juga perlu tahu nih sebenarnya sistematika dalam BNN itu seperti apa sih sebelum kita masuk terlebih lanjut pada narkotikanya. Bagaimana sih BNN itu dibentuk, tujuannya dan sebagainya itu gimana tuh? Mungkin dari Pak Eko? Ya, BNN kalau secara struktural itu memang sebenarnya lembaga pemerintah non kementerian ya, yang langsung berada di bawah presiden. Nah, BNN ini dibentuk kan sebenarnya hasil dari Indonesia telah meratifikasi dari konvensi UNODC ya. Nah, jadi hasil ratifikasinya itu negara-negara peserta yang meratifikasi konvensi itu membentuk lembaga khusus tentang narkotika. Misalnya di Amerika itu DEA gitu kan. Di Indonesia ada BNN, termasuk negara-negara lainnya juga membentuk lembaga khusus. Oke, Ya. berarti kelahiran BNN ini salah satu hasilnya dari ratifikasi Ya. UNODC. Gitu. Ya. Terus untuk dalam ranah tindak pidana itu sendiri, apakah BNN punya nih? Oh, BNN itu masuk dalam ranah penyelidikan atau sebenarnya gimana tuh? Kalau di BNN itu jadi di sini kita secara terintegral gitu sudah menyeluruh. Jadi dari fungsi pencegahannya ada, dari fungsi penyelidikan, penyidikan sampai rehabilitasi pemulihannya ada. Jadi dalam melakukan suatu tindakan itu kita bisa langsung memasukkan semua aspek. Semisal kita melakukan katakanlah di suatu kampung ada penyalahgunaan narkotika, mungkin dilakukan penangkapan oleh bidang pemberantasan. Nah, kemudian di situ juga terhadap orang-orang yang suspek pernah pakai, namun waktu itu tidak dilakukan penangkapan karena mungkin dia sudah lama nggak pakai atau apa, bisa dilakukan rehabilitasi atau mungkin hanya cukup urin. Di waktu yang sama juga biar nggak menjangkit bisa dimasukkan ke bidang pencegahannya itu dengan penyuluhan. Jadi langsung beberapa bidang di sini lebih kompleks. Iya. Dan ini tadi saya menotis kalau Bapak tuh mention tentang pemberantasan. Itu kalau saya lihat di film-film ini sering ngelibatin PL Polri juga ya Bu. Dan maka dari itu saya jadi penasaran nih, gimana sih pembagiannya antara BNN sama Polri? Gimana nih? Mulai dari Bu Dani mungkin bisa.
Kalau menurut saya kita pembagiannya di sini kita kan kerjasama ya, baik BNN maupun Polri kita kerjasama secara sinergis dalam berbagai hal, terutama tindak pidana narkotika. Nah kalau yang sering terlihat dalam kondisi di lapangan yaitu banyak sih dalam kategori lidik dan penyelidikan maupun penyidikan kita juga kerjasama dengan Polri, misalkan terkait dengan pembagian data ungkap kasus dan seterusnya gitu, kita saling share. Misalkan dari sini BNN sudah berapa kasus nih yang ditangani, dari Polda sudah berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan rehabilitasi. Jadi kalau rehabilitasi di BNN kita kan hanya ada di bidang rehabilitasi kita ya di BNPDIY, itu nantinya akan kerjasama dengan Polda atau Polri. Jadi misalkan ada tersangka yang mau direhabilitasi, itu nanti bisa langsung ke BNNPDIY. Kebetulan kita juga ada klinik BNNPDIY, itu juga melayani rehabilitasi rawat jalan di sini. Selain itu juga ada kerjasama sinergitas kita antara Polri dan BNN, yaitu melalui tim asesmen terpadu. Ya, tim asesmen terpadu itu apa? Itu adalah gabungan dari tim medis dan tim hukum, di mana dia mengadakan suatu proses mekanisme untuk penentuan tersangka atau terdakwa ini apakah termasuk kategori pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahgunaan narkotika, dan juga menentukan bagaimana sih proses rehabilitasinya gitu. Apakah dia tingkat ketergantungannya apakah tinggi, rendah, atau sedang, seperti itu. Nah, kalau tim hukumnya nanti itu ada dari penyidik BNN, kemudian dari penyidik Polri, kemudian juga ada dari kejaksaan, unsur kejaksaan. Dan kalau misalkan tersangkanya adalah anak, nanti kita ada mengundang dari bidang Bapas itu. Nah kalau tim medisnya nanti kita ada dari dokter dan psikolog, seperti itu. Jadi kita pengajuan dari penyidik Polri yang mau mengajukan asesmen terpadu itu akan dilayani oleh asesmen terpadu di BNNPDIY, seperti itu. Oke, saya ingin garis bawahin Bu sedikit dari kata polisi yang menyidik. Berarti BNN ini sebagai penyelidik atau oh iya, kalau kita di sini dua-duanya sih sama. Jadi levelnya sama-sama penyidik BNN maupun penyidik Polri gitu. Kita juga melakukan kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Kedua-duanya seperti itu. Seperti itu. Oke. Saya pengen tahu tekniknya BNN sebagaimana sih kalau misal kita lihat sekarang kan ada langkah preventifnya BNN, ada langkah kuratifnya juga kan. Kalau dalam langkah kuratif sebagai teknik penyidikan atau penyelidikan itu akan ada, saya pernah baca itu ada undercover buy, ada juga yang control delivery, ada juga yang langsung menyadap gitu kan. Itu gimana tuh SPO-nya itu? Oh iya. Oke, kalau saya jawab ya. Jadi kalau misalkan kita di sini tunduk pada standar operasi prosedur atau SOP-nya, itu ada SOP mengenai tindak penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Itu ada berbagai macam tahap. Yaitu pertama misalkan kita menemui adanya aduan masyarakat, informasi masyarakat, diajukan pada kami. Nanti kita akan melakukan analisa, membuat laporan informasi, kemudian melakukan sprint penyelidikan, membuat sprint penyelidikan maupun rencana lihat penyelidikannya. Baru setelah itu kita akan melakukan tindakan penyelidikan seperti apa sih yang cocok dilakukan, apakah metodenya interview, observasi, maupun undercover, penyamaran ya, atau mungkin juga kita pembuntutan, surveillance, kemudian juga kita ada kategori yang tracking, penjejakan, dan seterusnya. Nanti pada saat sudah selesai, baru kita akan dilengkapi juga dengan human intelligence, jadi melalui berbasis IT. Itu juga ada SOP-nya yang teknik penyadapan tadi. Ya, itu juga kita ada SOP-nya juga di situ. Oke. Untuk Pak Eko sendiri kalau misal ngomongin masalah penyadapan nih, pernah nggak berhadapan langsung dengan teknik ini? Kayak saya pernah tuh diturunkan langsung untuk pendidikan atau gimana gitu Pak? Ada pengalaman sendiri? Oh ya. Jadi kalau di kami bidang pemberantasan ya, itu kan dibagi beberapa lagi tim ya, seksi lah, dibagi lagi beberapa seksi. Ada seksi Intel, ada seksi penyidikan, dan juga ada tahanan dan barang bukti ya. Nah kalau untuk melakukan tapping ya, untuk melakukan penyadapan itu langsung dihandle oleh Intel. Jadi di kita intelijennya itu intelijen berbasis IT. Jadi nanti biasanya ada petugas khusus yang bulan ini siapa yang melakukan penyadapan, itu dikirim untuk melakukan penyadapan. Saya sebenarnya pengen tahu nih, ada nggak sih kasus lucu gitu selama Bapak dan Ibu menanggapi kasus pemberantasan korupsi ini, kayak wah ini kok pakai narkoba karena latar belakangnya seperti ini, ada nggak kira-kira? Pas jadi semuanya serius gitu kasusnya. Kasus lucu mungkin unik ya. Kalau kan kita tahu semua bahwa sistem tindak pidana narkotika ini sistem terputus. Jadi antara bandar, kurir maupun dari pasarnya juga mereka tidak saling kenal gitu kan, dan juga termasuk dalam sistem modus operandinya juga dia misalkan
barang ditaruh di mana ya gitu, oh di tiang listrik nomor 3 sampingnya Fakultas Hukum UGM. Nah seperti itu, jadi nanti tidak saling apa ya, intinya tidak tempat-tempat yang tidak inilah, yang tidak umum gitu, tiba-tiba di samping tong sampah. Nah seperti itu kan, jadi sempat benar-benar apa ya, benar-benar sangat tertutup sekali gitu. Nah itu kita butuh kalau kita sebagai petugas penyelidik karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, itu sudah suatu hal yang oke, kita bisa melakukannya, kita bisa menyelidikinya gitu kan, gitu. Jadi tempat-tempat yang aneh lah, misalkan disimpan di mana, apakah di bawah genteng, apa di mana, seperti itu Bang. Jadi kadang-kadang kok ketemunya di sebelah situ ya gitu. Itu kan maksudnya kayak hal-hal yang apa ya, di luar iya nggak kepikiran gitu. Cuman ya itu unik-uniknya lah seperti itu. Apa pernah di rumah warga mungkin juga? Bisa pernah juga, iya di bawah pot gitu kan, juga pernah. Jadi kita sampai menggeledah juga sampai ke sana juga seperti itu. Jadi berbagai macam diselundupkan di mana itu kita kok bisa-bisanya ya. Nah, seperti itu sih. Oke. Ini mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Ekon, aku penasaran nih Pak. Untuk tadi kan di-mention bahwa pembentukan BNN itu dari ratifikasi. Iya. Berarti kan ada kesadaran, istilahnya kayak kesadaran negara-negara bersama untuk ini narkotika itu suatu hal yang urgent gitu untuk kita berantas bersama. Kalau gitu saya penasaran gimana sih caranya untuk memperkuat kerjasama internasional untuk hal ekstradisi dan aset recovery gitu Pak? Oh iya. Jadi kalau terkait penguatan ekstradisi ya, berarti misalnya ada pelaku tindak pidana yang transnasional gitu ya. Yeah. Yang pertama antar lembaga dilakukan kerjasama perkuatan antara lain dengan misalnya dari pihak bea cukai, kemudian dengan pihak imigrasi, ya kan? Nah itu diperkuat karena memang kalau imigrasi kan juga terkait dengan orang-orang asing yang ada di sini. Kemudian kalau bea cukai terkait ada barang yang masuk di sini gitu kan. Nah selain itu juga secara internal kami mempunyai hukum dan kerjasama, deputi ya, deputi hukum dan kerjasama. Jadi itu fungsinya memang apabila ada perkara yang itu menyangkut harus ke negara lain, itu dari BNN wilayah, katakanlah BNPDY, itu misalnya tersangkanya melarikan diri ke luar negeri gitu ya, kita akan berusaha ke Huker, hukum dan kerjasama. Nah Huker ini nanti yang akan menghubungkan dengan negara-negara di mana letak itu TSK yang di luar negeri. Jadi ekstradisinya melalui hukum dan kerjasama. Terus untuk misalnya adanya kejadian kalau misalnya WNI itu meredakan narkoba atau narkotika di tempat-tempat yang sebenarnya di luar negeri lah dia pertamanya, kemudian dioper ke Indonesia, itu gimana, ada prosedur khususnya nggak untuk ditangkap kembali atau bagaimana BNN? Maksudnya di luar negeri yang dia narkotikanya ilegal. Iya, itu gimana? BNI atau WNA? WNI ngedarinya di sana. Iya. Ya berarti kan hukum positif dari luar negeri. Otomatis itu mengikuti aturan dari tempat negara tersebut gitu. Berarti kalau misalnya WNI meredakan di luar negara Indonesia, ditangkapnya oleh negara sana gitu. Iya. Kalau misalnya WNA itu bagaimana? WNA yang mengedarkan di Indonesia. Jadi adilnya juga di sini. Sama juga ya. Bisa melakukan hukum nasionalnya. Hukum positif. Hukum positifnya. Iya. Oke. Kalau ini Bapak, dengan penggunaan, misal di beberapa negara kan ada nih yang legal untuk menggunakan ganja dan lain sebagainya. Kalau WNI yang ketahuan menggunakan narkotika di negara yang notabene-nya tuh legal penggunaan narkotika tersebut, itu gimana? Ya, jadi misal WNI kebetulan kalau di Belanda itu kan memang ganja legal. Tapi legal itu bukan berarti di negara tersebut legal secara 100% legal. Memang disediakan kayak tempat khusus. Ya, istilahnya dilokalisir lah di situ. Itu di situ bebas untuk menggunakan. Berarti jika kita menyangkut mengenai hukum delikti lah, kalau kejadiannya memang di sana ya udah diperbolehkan. Yang ditempati kecuali dia pakai di sana, terus mungkin ngantongin gitu pulang ke Indonesia, bisa ditangkap karena sudah masuk wilayah Indonesia. Berarti barangnya udah pakai aja di sana gitu. Pakai di sana, tapi pulang di sini positif kurang juga bisa kita angkut juga. Bisa angkut juga gitu. Asal makanya di luar aja. Pakai di luar langsung pulang, masih positif. Dan harus habis ya. Turun bandara sudah, ayo ikut gitu. Berarti semuanya udah keluar nih, semua sisa-sisa ganja baru boleh. Iya. Kalau mama. Kalau nggak kan terdeteksi sama mesin X-ray-nya juga kan, gitu masih ada. Iya bisa. Iya, jadi kalau misalkan dia diselundupkan kayak body wrapping tuh bisa.
Jadi sudah ada dicek juga urinnya gitu. Untuk yang tidak gerak-gerik yang mencurigakan kita bisa melakukan tes urin. Iya, kerja sama Bea Cukai juga di sana. Iya. Luar biasa. Iya. Kalau saya kemarin saya lihat postingannya Rocky Gerung tuh ngomongin ganja di Nepal kan, itu kan kayak orang-orang kenapa Indonesia nggak ngelegalin gitu kan? Kalau sebenarnya ya udah Indonesia memang nggak ngelegalin gitu. Kalau mau nyoba harusnya kan ke Nepal gitu kan. Iya. Ya makanya kita punya netizen yang rada-rada mungkin sedikit masih misinformasi terkait penggunaan ganja gitu kan. Terus ngomongin masalah penggunaan ganja nih, kalau emang ganja di medis itu gimana sih sebenarnya? Kalau kita tuh kan udah tahu nih kayak semua pengobatan itu tuh bisa berasal dari macam-macam tumbuhan gitu, salah ganja. Kalau misal saya lihat sendiri kan kemarin ada orang yang demo di Jakarta, ada yang bawa baliho apa? Demo gitu lah kayak anak saya tuh butuhnya obatnya dari ganja gitu, itu gimana? BNN menanggapi itu? Kalau kita sih kembali pada asas hukum yang berlaku di Indonesia ya, kita kan asasnya asas hukum positif, asas legalitas ya, jadi kita tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana ganja itu sendiri masuk dalam narkotika golongan 1, gitu kan. Jadi kan ada 3 macam narkotika nih ya, ada golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Kalau narkotika golongan 1 kan, narkotika golongan 1 itu adalah narkotika yang dia digunakan untuk ilmu pengetahuan dalam pelayanan kesehatan gitu, dan itu tingkat ketergantungannya sangat tinggi sehingga itu dilarang. Seperti itu, seperti ganja, sabu, ekstasi termasuk narkotika golongan 1. Kalau narkotika golongan 2 itu dia adalah yang digunakan untuk terapi kesehatan, tapi tingkat ketergantungannya tidak terlalu tinggi. Itu golongan 2, seperti morfin, itu golongan 2 masuknya. Nah, kalau yang golongan 3 ini dia yang sangat tidak terlalu tinggi lah proses ketergantungannya, itu dia kayak bisa kodein dan turunannya seperti itu. Nah, karena ganja ini dia masuk ke golongan 1 dan itu juga kita meratifikasi dan sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, otomatis penegak hukum baik maupun BNN dan Polri juga harus melakukan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan maupun peredaran ganja seperti itu. Berarti tetap ya stand-nya BNN itu dan secara pusat juga tidak mau, atau sebenarnya sedang ada diskusi nggak obrolan dari pusat itu mau pakai ganja sebagai obat atau gimana? Oh iya, kalau kemarin kita kebetulan sudah ada kerjasama internasional ya, kita mengikuti kegiatan internasional di Swiss dan di Wina itu ada forum yang membahas bagaimana sih posisi Indonesia terhadap ganja ini gitu, apakah setuju apabila dimasukkan ke dalam legalitas apa seperti apa. Nah, Indonesia tetap pada posisi dia tetap melarang penggunaan ganja. Seperti itu. Jadi selama undang-undangnya masih mencantumkan ganja di narkotika golongan 1, otomatis kita sebagai penegak hukum juga harus melakukan tindakan hukum seperti itu. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba nanti ada, kan yang bikin undang-undang itu kan adalah DPR ya. Nah, tiba-tiba nanti ganja itu nanti dikeluarkan ya otomatis kita akan mengikuti juga seperti itu. Berarti ngikutin ketentuan pusat aja lah ya. Betul, dan ketentuan dari pemerintah juga ya. Berarti kita ya udah kalau mau nunggu penggunaan ganja dari legislasinya dulu. Iya, betul. Karena kan semuanya kita kayak asas hukum juga kan ada semua kan, ulum delictum mulapuna sine previa lege ponali ya. Itu udah ini banget kan, udah terkenal banget ya, betul. Tidak bisa dipidana suatu peristiwa pidana apabila tidak ada hukum yang mengatur sebelumnya. Jadi karena kita ada yang mengatur ganja. Betul. Iya, betul kita. Iya, betul. Baik. Jenis mungkin lanjutnya. Aku penasaran ke Pak Didi lagi mungkin pertanyaannya, karena ini tuh saya melihat abad 21 eranya teknologi, berarti modus operandi makin aneh-aneh ya Pak kayaknya. Semakin aneh-aneh mungkin saya ingin penasaran nih, salah satu modus operandi yang paling unik dan paling sulit mungkin ya yang pernah Bapak temui itu seperti apa? Kalau modus operandi paling sulit itu sebenarnya yang dia dimasukkan ke dalam bagian tubuh, karena kan tidak bisa kita raba langsung ya oleh petugas ya, misalnya digeledah gitu ya. Misalnya dia dimasukkan lewat mulut gitu ya, dimasukkan lewat mulut, dibungkus plastik, masuk lewat mulut, nanti kalau sudah ini mungkin sama dia dikeluarkan melalui BAB atau mungkin lewat anal kayak gitu ya, dimasukin ya, atau mungkin lewat binatang yang mungkin dilakukan bedah dimasukkan ke dalamnya. Itu yang paling sulit. Paling sulit kalau narkotika udah masuk ke dalam. Iya, gitu. iya, karena kalau misalnya dia barang itu dikamuflase ya, katakanlah misalnya sama dia dimasukkan dalam, misalnya dia ada buku ya, atau dimasukkan dalam kemasan kopi, itu kan masih
oleh X-ray agak kita mencurigai masih bisa diraba atau digeledah gitu kan. Tapi kalau tubuh kan nggak mudah juga gitu. Itu gimana Pak, kalau ketemuan di tubuh tuh gimana? Saya juga agak kepikiran kan, soalnya tiba-tiba pikiran aja masuk aja tuh, narkotika, ganja, sabu, semua tuh ke dalam tubuh gitu. Kan istilahnya, saya pikirnya tuh dicerna kali ya, dengan kata dibungkus juga keluarannya. Dibungkus. Itu BNN itu gimana sih mengetahui indikasinya, atau ada gejala-gejala kayaknya dia bawa narkoba nih dari luar, itu gimana? Ya, jadi untuk mengetahui itu ya pasti melalui proses investigasi dulu gitu kan. Melalui proses investigasi, kalau kita kan orang gerak-gerik mencurigakan, pemakai yang orang gerak-gerik mencurigakan, kita sudah ya sedikit banyak kita hafal lah namanya orang pemakai, dan kita juga patut mencurigai orang-orang yang gerak-geriknya di luar luar kebiasaan gitu kan. Nah, biasanya melalui investigasi ya berdasarkan dari keterangan-keterangan yang kita gali, terus kemudian apabila kita mencurigai bisa kita lakukan itu pemeriksaan secara medis, baik misalnya melalui USG, ronsen. Nah, kalau sudah fix ya sudah. Tapi kadang-kadang memang dari saksi pun juga bisa. Dari saksi katakanlah mengatakan bahwa dia saya melihat itu barang dimasukin situ lah. Itu lebih mengarah bisa kita paksa, dalam arti paksa itu kita tungguin maksudnya untuk mengeluarkan itu. Di NPDI pernah ya? Pernah. Iya. Iya. Sampai nungguin orang, maaf ya, BAB. Kita tungguin dia keluar, barangnya dimasukin. Iya. Di DIY kejadian juga kayak gitu. Terus misalkan yang dimasukin itu orang-orang yang nggak pakai gitu. Kadang-kadang orang yang ya normal aja kelihatannya gitu, dimasukin aja gitu, dimasukin ke badannya, terus ya udah lewat. Kadang soal itu nggak sih? Ya bisa. Jadi kalau namanya orang jaringan itu kan nggak harus mesti selalu memakai, mengkonsumsi, nggak harus itu. Justru malah sebenarnya banyak juga namanya dalam jaringan narkotika itu yang dia sama sekali nggak bersentuhan. Mungkin dia sebagai pengendali ataupun dia sebagai alir jaringan masalah keuangannya itu bisa jadi dia malah nggak pakai gitu loh. Sebenarnya kan konsumsi dan di P4GN ya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, sebenarnya kan itu dua hal yang terpisah, penyalahgunaan dan peredaran gelap. Ya, penyalahgunaan itu ya itu kebijakannya mengarah untuk pengobatan ya, yang paling tepat sekarang ya. Tapi juga restoratif justisnya. Tapi kalau peredaran gelap ya memang harus berantas sampai akar-akarnya. Nah, dia bisa aja nggak make, tapi dia penyelundup. Iya gitu. Maksudnya segitu. Soalnya bisa dia kayak filmnya James Bond gitu kan. Ya, bisa. Orangnya tuh nggak make gitu, tapi tiba-tiba ketemu aja pakai narkoba di badannya. Karena di operasi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus yang paling saya pengen tahu kan tadi pokoknya semua mau restoran justice nih. Saya itu kepikiran kayak kolaboratif justice gimana. Kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa kan pengen banget jadi aksi atau jadi aktor yang mengurangi penggunaan narkoba, itu gimana sama BNN? Nanti bakal ada kerjasamanya kah? Atau kita kayak udah langsung aja ke BNN nih, ketemu orangnya pakai gitu? Oh iya. Kalau misalkan kerjasama ya, itu kita di sini kan ada, tadi mungkin sempat dibahas sebelumnya bahwa di BNN PDIY ini itu kita ada 3 bidang dan 1 bagian. Bidang itu ada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau biasa disingkat P2M. Kemudian ada namanya bidang pemberantasan dan ada juga bidang rehabilitasi, dan yang terakhir ada bagian umum yang supporting di BNN PDIY ini. Nah, terkait dengan kolaborasi dengan mahasiswa gitu, di bidang pencegahan tuh kita ada sih kayak misalkan bagaimana sih kita menjadi agen-agen perubahannya seperti itu. Jadi kalau misalnya komunitas mereka yang diberikan untuk bagaimana sih pengajaran tentang narkotika, bahaya narkotika seperti apa gitu. Kita ada sih agen-agennya di kampus-kampus biasanya. Kalau misalkan kayak di UGM kayaknya ada Raja Bandar atau apa gitu ya. Jadi dia tuh istilah singkatannya Raja Bandar. Jadi itu kayak kita sekelompok mahasiswa yang memang dia kerjasama dengan BNN PDIY dan untuk kayak getok tular gitu loh. Jadi menginformasikan mengenai bahayanya narkotika seperti itu gitu. Jadi kita kemudian juga terhadap penyuluhan-penyuluhan ke kampus-kampus, kita juga melakukan hal itu sih, jadi kolaborasi dengan mahasiswa seperti itu. Oke. Dan saya penasaran juga nih Bu, kalau misal di BNN khusus di Jogja ini, yang bandar dan pelaku itu rata-rata dari kalangan apa sih Bu? Kan mengingat kita juga kota pelajar gitu. Iya, betul. Sangat remaja gitu. Karena agak bahaya itu, kira-kira dari di BNN sendiri data-datanya itu yang paling tinggi rata-rata dari kalangan remaja atau malah dari apa? Iya. Jadi kalau kita kan melihat tingkat
penyalahgunaan narkotika itu melihat pada tingkat prevalensi ya. Nah, prevalensi itu adalah perbandingan dari jumlah penyalahguna dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Nah, kebetulan kita prevalensi itu dihitung oleh BNN kerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia. Itu terakhir di ranking per provinsi tahun 2019. Kalau yang 2000 kan per 2 tahun ya, 2020 dan seterusnya itu kita sudah skala nasional. Nah, yang per provinsi tahun 2019 kita adalah ranking kelima prevalensi se-Indonesia untuk tingkat penyalahgunaannya. Nah, menurut ke DIY, karena DIY ini kan kota pelajar, miniatur Indonesia, berbagai macam orang semua ada di sini ya, dari asal dari daerah mana saja, itu sangat rentan sekali dan kita nomor juara 1 untuk kategori tingkat pelajar mahasiswanya, ranking 1, jadi sangat memprihatinkan gitu. Dan kalau kita menelisik pada data ungkap kasus yang kita tangani juga, otomatis paling banyak itu di rentang untuk umur-umur usia produktif. Jadi antara sekitar pelajar ke atas lah deh, seperti itu adalah paling banyak penyalahgunaan narkotikanya dan pengedaran juga seperti itu. Gitu. Saya mungkin mau balik lagi masalah penggunaan medis, tapi ini tuh lebih ke prakteknya mahasiswa nih. Saya kan sering lihat ya teman-teman saya dari fakultas farmasi, kedokteran gitu kan. Ada yang harusnya mereka tuh belajar sesuatu yang baru, misalnya pembaruan obat lah paling tidak. Itu narkotika itu dibolehkan nggak sih penggunaannya? Misalnya kita lagi praktek medis gitu kan, kayak bukan pelaksanaan penggunaannya secara langsung ya, tapi paling tidak kan kita menemukan ada efek dari penggunaan ini dalam dosis tertentu itu ternyata menghasilkan gitu. Itu BNN sendiri tuh masih nggak sih atau memberikan ya udah penggunaannya buat ini aja, atau masih tetap aja dilarang sama BNN seperti itu? Kalau penggunaan secara farmasi itu ya, jadi itu kita kayaknya ada peraturan khusus yang mengatur mengenai batasan-batasan dalam penggunaan. Itu juga hanya untuk industri besar farmasi, perusahaan farmasi, apotik dan seterusnya, itu ada pengaturan tersendiri. Maupun juga terhadap bagaimana sih penggunaannya, tidak boleh sembarangan ya, ada peraturan-peraturannya, termasuk dosisnya harus berapa dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dia tidak, jadi sebenarnya kenapa namanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Narkotika, ya, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, ya, ada yang tahu nggak? Karena kalau tindak pidana itu udah acara banget ya. Betul, jadi kenapa kita namanya Undang-Undang Narkotika? Jadi sebenarnya narkotika itu diperbolehkan karena dengan aturan-aturan terkhusus gitu. Nah, yang tidak boleh apanya? Yang tidak boleh adalah penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Seperti itu, makanya itu termasuk kategori undang-undang administrasi ya. Gitu. Jadi makanya dia namanya undang-undang narkotika. Bukan kayak misalkan undang-undang korupsi kan undang-undang tidak pidana korupsi, sudah jelas. Karena korupsi itu kan tidak boleh gitu. Tapi kalau undang-undang narkotika itu boleh, tapi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Dan itu juga harus diatur secara ketat ya, tidak boleh sembarangan. Jadi hanya perusahaan-perusahaan tertentu ataupun objek-objek tertentu yang boleh menggunakan untuk kepentingan kesehatan, seperti itu. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau misal kita menelusuri lebih lanjut nih, kalau misalnya narkotika itu sebenarnya boleh, tapi untuk kepentingan kesehatan gitu. Jadi kalau misal kedepannya siapa tahu ini kan DPR kepikiran aja gitu kan, penggunaan ganja atau narkotika yang lain nih dalam dosis tertentu kan bisa menyehatkan. Kan saya dulu pernah sempat baca itu Eropa tahun 19 itu masih pakai kokain gitu, masih kayak kokain dalam soda gitu kan. Jadi kayak itu tuh katanya menyehatkan gitu kan. Beberapa jurnal kesehatan juga menjelaskan kalau beberapa narkotika itu memang bisa digunakan seperti obat batuk gitu kan. Tapi saya juga kepikiran juga kan, kenapa Indonesia tuh benar-benar lambat gitu. Karena kan orang luar tuh udah mulai menyelidiki nih, kenapa sih narkotika itu dibatasi padahal kan ada manfaatnya gitu kan. Terus saya juga sebenarnya tadi kan masalah penggunaannya di ranah pengobatan, farmasi itu sebenarnya masih bisa gitu kan. Terus yang pengen saya tanya juga nih terkait medis lagi. Kalau narkotika ini itu kan sering pakai bius ya kalau salah? Iya, morfin ya. Kategori morfin. Itu kan berarti bisa dijangkau oleh orang juga atau cuma medis saja nih yang bisa nyampe morfin itu? Morfin kan masuk dalam narkotika golongan 2 ya. Itu dia ada peraturan khususnya, jadi harus dengan dosis atau salinan resep tertentu dan hanya dokter yang berwenang yang bisa mengeluarkan resep tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan orang juga gitu. Kan morfin cair ya, bisa cair bisa. Iya, tapi kan ada pengaturannya, jadi tidak boleh untuk sembarang orang juga. Seperti itu. Mungkin tadi ada pertanyaan lagi nggak terkait ini? Kalau untuk penggunaan ini Bu, narkotika itu kan ada yang digunakan untuk obat penenang ya Bu? Iya, betul. Ya, itu kadang kan memang diresepkan untuk orang-orang yang mengidap gangguan psikologis. Tapi itu kan berarti
penggunaannya itu kan misal untuk seminggu, satu hari hanya untuk 1 butir atau berapa. Nah, misal nanti itu disalahgunakan, si pengguna ini, peminum ini minum tuh mungkin harusnya untuk seminggu tapi hanya untuk 3 hari. Itu gimana Bu? Apa mungkin dari dokter memang sudah ditakar untuk tidak menyebabkan ketergantungan atau memang bisa ditindaklanjut bagaimana? Jadi kalau yang narkotika kan ada berbagai macam ya, ada yang sifatnya halusinogen, jadi yang bikin halusinasi itu kayak ganja dan teman-temannya lah ya. Kemudian ada juga sifatnya dia kayak stimulan, kayak sabu, jadi merangsang susunan saraf otak biar kita bekerja lebih dari yang kita mampu, seperti itu. Ada juga yang sifatnya kayak yang tadi, dia sifatnya depresan, jadi pengurang rasa sakit ya. Nah, kalau yang sifatnya depresan itu otomatis selama itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik dokter atau tim medis dengan salinan ada resep-resep tertentu, otomatis harus mengikuti aturan tersebut. Nah, kalau misalkan di luar resep atau mungkin dia bikin aturan sendiri, saya pengen nyampur dah misalkan kayak obat batuk dicampur apa gitu kan ya. Emang sih kalau kayak narkotika itu ada dalam kandungan obat batuk ya, misalnya ephedrine itu kan termasuk prekursornya ya. Itu juga selama ada resep dokter itu otomatis kan sudah ada pengawasannya seperti itu. Nah, itu tapi kalau misalkan dia menggunakan di luar resep kemudian sampai bikin overdose dan seterusnya, otomatis kita bisa kategorinya sudah penyalahgunaan. Seperti itu. Iya. Nah, kenapa saya juga sempat berpikir nih kalau misalnya penggunaan obat buat kesehatan mental itu kan. Tapi untuk hal yang lebih lucu lagi nih Bu, ini pil koplo gitu. Itu tuh kenapa bisa lolos deh? Saya juga baca berita itu gak kesel gitu loh. Ini orang-orang remaja malah pakai pil koplo untuk senang-senang gitu kan. Itu BNN itu gimana sih kalau misalnya anak-anak ya tersangkanya gitu? Iya. Tindakan BNN itu sendiri gimana? Iya. Kebetulan kalau pil koplo maksudnya ke psikotropika ya. Nah, tadi yang seperti dibilang tadi bahwa kita ada kewenangan antara BNN dan Polri. Kalau Polri kan dia narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. Itu kewenangannya. Kalau BNN itu hanya narkotika saja dan prekursor narkotikanya. Iya. Nah, apabila kita menemukan yang pil koplo tadi, otomatis kita akan melimpahkan kepada rekan kita di Polri seperti itu. Dan otomatis nanti mereka juga akan melakukan penegakan hukum seperti itu. Oke, sudah cukup. Mungkin dari yang saya bisa simpulkan ini tadi kan perbincangan sama Bu Dayu dan Pak Eko itu BNN itu sebenarnya tugasnya itu banyak nih, selain cuma langkah kuratif juga preventif, kayak tadi kan dijelasin kalau ada sosialisasi ke masyarakat gitu kan, dan lebih saya bisa jelaskan kembali kalau teknik pendidikannya itu juga bermacam-macam tuh, bisa langsung aja kita sadap atau bisa kita cek juga orangnya nih sebelum dia masuk ke Indonesia kan, terutama kan di negara luar kan yang ada yang melegalkan gitu kan, bisa melalui bea cukai juga, kerjasamanya sama Polri ini lebih penting karena kan narkotika tuh banyak tuh modusnya, kayak modus operandi misal kan, itu kan cukup kompleks tuh. Kalau tadi Pak Eko bilang ya ada yang bisa masuk dalam badan gitu kan, itu tuh Polri itu yang punya tugas, dan narkotika BNN itu sendiri kan kerjanya cuma pas kuratif, ketika udah ketemu orangnya baru kita eksekusi seperti itu kan Bu. Kalau BN kita dari awal sih Dek. Iya, mulai dari tahap kita menerima laporan dari masyarakat sampai kita melakukan penyelidikan, sampai kita penyidikan tahap 2 penyelesaian kejaksaan, itu juga semua dari BNN. BNN semua. Iya, kita ada kewenangannya juga. Kayak termasuk di pasal 81 bahwa penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kasus narkotika seperti itu. Jadi kita sama sih untuk sifatnya maupun Polri maupun BNN kita sama. Penyidikan dan penyelidikan juga kita lakukan, penyidikan juga kita laksanakan. Dan juga administrasi juga. Betul, mindiknya juga iya sama. Dari semua dari awal banget, kalau misalnya dari start narkotikanya dia ketemuin langsung BNN kejar juga sama Polri. Iya, sama. Sampai di akhir. Sampai dengan penyerahan kejaksaan kita P21 ya. Sama. Wah, keren banget sih hari ini Jenis. Jadi aku udah mulai kepikiran nih, kayak narkotika tuh sebenarnya gimana sih bisa membangun sebenarnya, cuman karena kita masih sosialisasi aja kan. Jadi sebenarnya BNN itu kan udah sering tuh kita lihat cepat banget sih dia kerjanya, kayak udah mulai pas ketemu aja peristiwanya yang narkobanya dan narkotika prekursornya juga kan. Iya, betul. Jadi kalau misal startnya ada orang yang pakai ganja, itu langsung tuh Polri sama BNN gercep deh. Jadi pionir pertama ya, dari depan gitu kan. Nah, jadi gimana nih udah luar biasa sih. Aku sebagai mahasiswa hukum, khususnya aku maba ya kan, aku baru tahu ternyata BNN itu integrasinya sama organisasi lain tuh benar-benar luar biasa. Iya, kerjasama dengan pihak luar dan lain sebagainya. Iya. Jadi teman-teman sebelumnya kamu
mengucapkan terima kasih. Ya benar, terima kasih juga. Terima kasih Pak banyak Eko. buat Bunda Lili dan Iya. Pak Eko. Sama-sama. Dalam perbincangan itu banyak banget wawasannya, ilmu yang bisa di-sharing, dan kedepannya mungkin lagi ya Bu podcast ini. Boleh. Kita bakal Lanjut ngomongin lagi, kita Bu. dulu. Oke, siap. Jadi teman-teman semuanya yang udah nonton posting ini, stay tune terus di Satria Paramarta juga untuk posting kedepannya di channel YouTube-nya. Iya, di channel YouTube di episode ke-22 nanti ada episode baru lagi ya. Baik, terima kasih semuanya. See you, bye-bye. Bye.